Hai semua, perkenalkan namaku Kenny Joseph dari 12 IPS 2. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau ajak teman-teman buat belajar geografi nih. Nah, nanti kita akan membahas apa itu SIG, penginderaan jauh, dan interpretasi. Let's go! Nah, teman-teman, yang pertama akan kita bahas itu adalah SIG. Apa sih itu SIG? Nah, SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengelola, menyimpan, memanggil, dan menampilkan informasi berdasarkan pada orientasi ruang. Nah, SIG sendiri mempunyai komponen-komponen SIG loh. Nah, yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, dan yang terakhir ada brainware atau sumber daya manusia, atau yang bisa disebut juga sebagai orang yang mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak dalam tahapan kerja SIG. Nah, ada pula tahapan kerja SIG yang memiliki 4 tahapan kerja, yaitu yang pertama adalah tahap pemasukan data, 2 adalah tahap pengelolaan data, 3 tahap manipulasi dan analisis data, dan yang terakhir adalah tahap keluaran data atau output. Gak cuma itu, SIG juga punya keunggulan loh. Apa sih keunggulan SIG? Nah, buat kalian yang belum tahu, keunggulan SIG itu adalah yang pertama itu mampu memproses data lebih cepat, yang kedua itu fleksibilitas visualisasi, 3 adalah format dan pertukaran data spasial, 4 relatif lebih murah dibanding hasil yang akan didapatkan, 5 pengolahan datanya lebih akurat dan praktis. Apa sih yang membuat SIG itu penting? Emang apa sih manfaat SIG? Nah, selain dari sedikit yang udah aku sebutin di atas, SIG itu bisa memberi manfaat yang banyak sekali buat kita. Baik itu di bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bahkan bidang politik loh. Nah, intinya SIG secara umum dapat digunakan untuk lebih mudah mengenali dan mendefinisikan berbagai gejala dan fenomena yang ada di bumi loh, baik secara alami maupun hasil dari aktivitas manusia. Nah, yang kedua, aku mau ajak teman-teman untuk menggali lebih dalam apa itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau inderaja adalah adanya suatu metode pengukuran atau pengambilan data dari objek atau fenomena menggunakan perangkat yang tidak memiliki kontak fisik dengan objek atau pengukuran. Penginderaan jauh juga punya komponen-komponen. Nah, yang pertama itu ada sumber tenaga, atmosfer, 3 objek, 4 sensor, 5 wahana, 6 perolehan data, dan 7 penggunaan data. Nah, dihafal ya teman-teman 7-7-nya. Penginderaan jauh atau inderaja juga punya manfaat. Nah, yang pertama, kita dapat memetakan suatu objek atau fenomena secara cepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh. Yang kedua, inderaja mampu menggambarkan objek, fenomena, atau gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak yang mirip serta sesuai dengan fakta aktualnya. 3. Manfaat penginderaan jauh bisa memberikan gambar 3 dimensi apabila dilihat menggunakan stereoskop. Yang keempat, penginderaan jauh dapat memvisualisasikan benda atau fenomena yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasikan objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Unsur-unsur yang ada di dalam interpretasi citra. Unsur-unsurnya adalah rona atau warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. 2. Ukuran, meliputi dimensi, panjang luas, tinggi kemiringan, dan volume objek. 3. Bentuk, unsur ini memiliki kaitan yang erat dengan ciri keuangan, konfigurasi, dan batas sebuah objek.
keempat ada tekstur. Tekstur dapat diartikan sebagai frekuensi perubahan warna pada sekelompok objek yang dianalisis. 5 ada pola. Pola merupakan ciri yang menandai objek buatan manusia atau alami. 6 ada bayangan. Biasanya timbulnya bayangan disebabkan oleh sudut datang sinar matahari atau akibat topografi dan lereng. 7 ada situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. 8 asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Nah teman-teman, udah selesai deh materi tentang ECG-nya. Semoga materi yang aku udah jelasin ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk yang sudah menonton, arigato gozaimasu.